Martial Universe. Bab 2. Judul, Tinju Penetrating. Pada dini hari, berdiri puncak gunung yang sepi dikelilingi oleh kabut putih tebal yang menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Huf, huf. Di dalam hutan lebat di belakang puncak gunung, suara napas tiba-tiba dan intens terdengar. Setelah melihat lebih dekat, di ruang terbuka di dalam hutan, sesosok mungil terlihat tergantung dari cabang tebal dan kokoh menggunakan kedua tangannya. Tubuh mungil ini meminjam kekuatan tarik dari lengannya untuk bergerak naik dan turun berulang kali. Saat dia melakukan gerakan ini, tubuhnya membentuk beberapa pose aneh. Jenis pose yang memanfaatkan semua otot dalam tubuh, melatih semuanya bersama-sama. Selain itu, ada beberapa bobot besi hitam pekat yang tergantung di lengan dan pergelangan kakinya. Keringat menetes dari pakaiannya dan kebeban logam, menyebabkan mereka juga menjadi basah karena keringatnya. Tentu, sosok kecil ini adalah Lindong. Tidak seperti teman-temannya, ia tidak menikmati kemewahan, kekayaan dan harta, karena keadaan masa kecilnya, tetapi ayahnya yang keras mengajarkan kepadanya bahwa hal yang paling penting untuk pelatihan adalah kemauan dan ketekunan. Hal-hal ini adalah satu-satunya keunggulannya dibandingkan teman-teman sebayanya yang diberkahi dengan jumlah kekayaan yang berlimpah. Keringat menetes ke matanya menyebabkan rasa sakit menyengat yang membuat Lindong mengepalkan rahangnya. Dia sudah bisa merasakan rasa sakit yang berasal dari kelelahan berlebihan. Pada titik ini, kebanyakan orang pasti akan memilih untuk beristirahat dan beristirahat. Namun, dia ingat apa yang ayahnya katakan kepadanya, bahwa hanya dengan bekerja keras, seseorang akan dapat menembus batas kemampuannya. Karenanya, dia harus bertahan. Dia benar-benar tidak boleh melepaskan. Untuk kompetisi keluarga setengah tahun kemudian, dia perlu berlatih seolah-olah hidupnya ada di garis depan. Sensasi yang kamu terima saat mendekati batas, membuat kamu merasa pusing dan mual. Meskipun demikian, Lindong mengertakkan gigi dan bertahan. Tiba-tiba, dia merasakan panas aneh keluar dari dalam tubuhnya, dan segera perasaan ini menyegarkannya dan mengangkat semangatnya. Itu adalah kekuatan ginseng merah. Beberapa hari yang lalu, tangkai ginseng merah dimaksudkan untuk menyembuhkan luka Lin Xiao. Namun, atas desakan Lin Xiao, akhirnya dikirim ke tubuh Lindong. Harus dikatakan bahwa ramuan semacam ini benar-benar memberikan dorongan besar bagi praktisi tubuh tempered tingkat rendah seperti Lindong. Hanya dalam beberapa hari pelatihan, Lindong jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, sementara Red Ginseng memberikan dorongan besar untuk pelatihan Lindong, kekuatan ramuan pil itu tidak terbatas. Bagaimanapun, ginseng merah ini hanyalah ramuan kelas 1. Oleh karena itu, setelah 5 hari, efek ramuan mulai berangsur-angsur hilang. Namun, ketika efek dari ramuan menghilang, itu tidak sepenuhnya menghilang. Ini karena tubuh Lindong hanya pada tahap awal dari proses penguatan, sehingga tidak dapat menyerap semua efek obat dari ramuan itu. Karenanya, beberapa efek obat tetap tersembunyi di dalam bagian terdalam tubuhnya. Hanya ketika tubuh Lindong didorong ke ekstrim, akhirnya akan diperas dan dimakan oleh tubuhnya yang lapar. Saat kehangatan efek obat perlahan meresap ke dalam tubuhnya, Lindong merasa seolah-olah dia bisa mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bersukacita bersama karena semua kelelahan dan rasa sakitnya secara bertahap diganti dengan energi yang menyegarkan. Hei! Lindong meraih ke batang pohon dan dengan keras melemparkan tubuhnya. Dengan jungkir balik, ia membalik ke udara dan terus mendarat di tanah. Dia meregangkan punggungnya saat semua tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara. Yang membuat Lindong senang, dia menemukan bahwa tubuhnya memang menjadi lebih keras. Temperate Body tahap 3, Lindong mencengkeram tinjunya yang kecil dengan erat ketika ia menikmati kekuatan yang mengalir di otot-ototnya, wajahnya yang mungil pecah menjadi senyum kejutan dan kegembiraan. Karena keadaan keluarganya, sejak dia memulai pelatihan, dia memiliki sedikit kesempatan untuk menggunakan ramuan. Dengan demikian, ia tidak berharap bahwa hanya setelah penggunaan tunggal, hasilnya ternyata sangat bagus. Tidak buruk. Saat Lindong sibuk merayakan kemajuannya, sebuah suara bergema dari sampingnya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Lin Xiao berdiri di bawah pohon besar, mengenakan pakaian biasa. Selain itu, dia bisa melihat bayangan senyum muncul di wajah Lin Xiao yang biasanya tegas. Ayah! Lindong dengan penuh semangat menyatakan ketika dia melihat Lin Xiao yang berdiri di samping pohon.
Lin Xiao mengangguk ketika dia mendekati Lindong. Memindai tubuh putranya, senyum langka akhirnya muncul ketika dia berkata, "Temperate body tahap 3, tidak buruk." Itu semua berkat ginseng merah. Lindong tertawa kecil ketika dia mencelupkan ke air dan menggelengkan pukulannya. Ginseng merah hanyalah ramuan tingkat 1, bahkan jika orang lain mengkonsumsinya, masih akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk memajukan tubuh temperate dari lapisan kedua sampai ketiga. Ini adalah hasil kerja keras dan latihanmu. Lin Xiao dengan lembut menghela nafas sambil menatap Lindong yang berdiri di depannya. Dia secara alami memperhatikan betapa kerasnya Lindong berlatih, mendorong dirinya sendiri selama periode waktu ini. Beberapa kali, dia akan melihat istrinya menangis dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sebagai ayah Lindong, dia tetap merasakan sakit hati. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Lindong berlatih tanpa henti adalah karena dia ingin mencapai hasil yang baik dalam kompetisi keluarga tahunan mendatang yang setengah tahun lagi diadakan. Ini akan mengembalikan kehormatan dan reputasi ayahnya di keluarga Lin. Lindong menyeringai bahagia ketika dia merasa bahwa semua kerja keras dan upayanya setelah sekian lama akhirnya membuahkan hasil. Dia merasa bahwa dia bisa mengejar siswa top di keluarga Lin. Kamu bisa membuang beban besi sekarang. Karena kamu sudah menguasai layer 3 temperate body, kamu sekarang hanya berhak untuk berlatih seni bela diri. Biarkan aku memberikan satu set teknik pukulan untuk kamu, kata Lin Xiao. Setelah mendengar berita ini, mata hitam pekat Lindong segera menyala. Meskipun dia akhirnya mencapai temperate body 3 red layer, dia tidak tahu teknik apapun, dan ketika dia bertarung dengan yang lain, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Karena itu, di dalam hatinya, ia sangat ingin mempelajari seni bela diri ini untuk meningkatkan potensi bertarungnya. Namun, karena temperamen tubuh ayahnya, Lin Xiao belum mengajarinya seni bela diri. Sekarang setelah kesempatannya telah datang, akhirnya tiba, dia secara alami gembira. Semua seni bela diri di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 9 level dan 3 kategori. Level 1,2 dan 3 termasuk dalam kategori lebih rendah sedangkan level 7,8 dan 9 termasuk ke kategori atas dan sisanya milik kategori tengah. Apa yang akan aku ajarkan kepada kamu adalah teknik tinju level 1 kategori rendah, disebut sebagai tinju penetrating. Lin Xiao menjelaskan. Lindong mengangguk, dia tidak merasa kesal meskipun dia hanya belajar kategori yang lebih rendah, teknik tinju level 1. Dia mengerti bahwa kamu perlu mengambil langkah demi langkah, dan bagi kebanyakan orang, itu sudah merupakan kesempatan besar untuk mempelajari keterampilan seni bela diri level 1. Dikatakan bahwa di dalam keluarga Lin, seni bela diri tertinggi hanyalah keterampilan seni bela diri tingkat 4 dan ini diperoleh oleh kakek dari pavilion kitab suci tersembunyi melalui kesempatan ketika ia masih menjadi anggota lingkaran dalam Lin Clan. Meskipun seni bela diri memiliki level yang berbeda, bagian terpenting terletak pada penggunanya sendiri. Di tangan pengguna yang kuat, bahkan keterampilan seni bela diri level 1 dapat menjadi kekuatan yang kuat dan mematikan. Oleh karena itu, semakin kuat tubuh seseorang, semakin kuat serangan seni bela diri menjadi. Lin Xiao mengulurkan telapak tangannya dan memberi isyarat kepada Lindong. Ayo, gunakan semua kekuatanmu dan kecepatan terbesarmu untuk menyerangku. Lindong mengerjapkan matanya saat dia membuang beban besi yang diikatkan di pergelangan tangannya, sebelum berlari ke depan untuk memberikan pukulan pada Lin Xiao. Saat ia menghadapi pukulan kekuatan penuh Lindong, Lin Xiao hanya mengulurkan tangannya, dan dengan cekatan menyelipkan telapak tangannya di lengan Lindong. Suara bergerak renyah kemudian diikuti sebelum Lindong melompat kesakitan. Sambil menggertakkan giginya, dia buru-buru menyingsingkan lengan bajunya hanya untuk menemukan bahwa seluruh lengannya telah memerah. Menembus tinju membutuhkan seseorang untuk mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaian seseorang. Jika aku mengerahkan lebih banyak kekuatan atau bahkan menggunakan jejak kekuatan Yuan, seluruh lengan kamu termasuk tulang kamu akan benar-benar hancur. Lin Xiao dengan santai menindaklanjutinya. Untuk menguasai pukulan penetrating, kamu perlu berlatih dengan pakaian kamu. Karena seni bela diri ini menekankan pada mengerahkan kekuatan sambil menempel erat pada pakaian seseorang, ketika kamu melatih keterampilan ini, pakaian yang menempel pada tubuh kamu akan menghasilkan suara juga. Ada total 9 bentuk untuk keterampilan ini, juga dikenal sebagai 9 gema. Ini karena ketika kamu menggunakan setiap formulir, suara yang renyah akan bergema.
Dan karena setiap bentuk digunakan secara berurutan dan 9 gema akhirnya semua terdengar, kekuatannya bahkan dapat dibandingkan dengan keterampilan seni bela diri tingkat 2. Kamu sebaiknya memperhatikan dengan seksama dan menghafal ke-9 formula dengan cermat. Dengan teriakan rendah, Lin Xiao mengulurkan anggota tubuhnya dan memposisikan posisinya, tampak sama ganasnya seperti harimau. Dan ketika dia melakukan gerakannya, itu tampak gesit seperti monyet. Serangkaian suara berderak renyah terus-menerus terdengar dari pakaiannya. Lindong menatap dengan penuh perhatian ketika tinju Lin Xiao menari-nari, pikirannya hanya berkonsentrasi pada pemandangan di depannya. Segala sesuatu yang lain diabaikan, dan semua yang terpantul di matanya adalah serangkaian teknik tinju ini. Karena dia sedang mengajar Lindong, Lin Xiao sengaja memperlambat dan mengulangi setiap gerakan beberapa kali. Akhirnya dia perlahan berhenti dan berbalik menghadap Lindong, bertanya, "Apakah kamu menghafalnya?" Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengangguk, agak tidak yakin. "Oh, mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku?" Kekaguman melesat di wajah Lin Xiao, meskipun ia telah sedikit memperlambat kecepatannya, 9 bentuk tinju penetrasi ini tidak terlalu mudah dipelajari. Selain itu, ini adalah kontak pertama Lindong dengan seni bela diri. Bisakah dia benar-benar berhasil menghafalnya begitu cepat? Seolah-olah dia bisa merasakan keheranan Lin Xiao, Lindong mengambil 2 langkah ke depan, dan mengulurkan kedua tinjunya keluar sebelum dia melakukan serangkaian bentuk, meskipun dengan cara yang buruk dan lambat. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Lin Xiao ketika dia berdiri di satu sisi dan menyaksikan putranya melewati semua 9 bentuk dari pukulan penetrating. Meskipun kinerja sangat amatir dan membawa sedikit substansi, prestasinya masih mengesankan, terutama mengingat bahwa ini adalah paparan pertamanya untuk pukulan penetrating. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa ia adalah anak yang jenius dan berbakat. Setelah menemukan fakta ini, Lin Xiao merasa sangat senang ketika dia menyadari putranya mewarisi potensi yang dia miliki pada usia itu. "Ayah, mengapa ketika aku menggunakan penetrating pukulan, bahkan tidak ada satu suara pun?" tanya Lindong dengan tak berdaya saat ia melengkapi satu set formulir dengan cara buruk dan lambat. "Kamu anak nakal, jika begitu mudah untuk menghasilkan suara, maka rangkaian gerakan ini tidak akan sesuai dengan namanya." Lin Xiao mencaci sebelum melanjutkan. "Ingat bahwa saat kamu berlatih, hati-hati rasakan kekuatan kamu mengalir. Selama kamu bisa membuat pakaian kamu mengikuti kekuatan kamu dan bukan sebaliknya, maka kamu akan dianggap telah berhasil mempelajari serangkaian gerakan ini. Ayo, coba beberapa kali lagi." Mulut Lindong meneriakkan kata-kata ini beberapa kali sebelum dia mencoba mengubah teori menjadi tindakan saat dia mengebor. Sementara itu, Lin Xiao berdiri di sampingnya, sambil sesekali menunjukkan beberapa kekurangan atau kesalahan. Di tanah kosong di hutan, sesosok anak lelaki terus menari. Bahkan ketika keringat membasahi tubuhnya, itu tidak mengalihkan perhatiannya sedikitpun, karena wajah mungilnya tetap serius. Sore itu dengan cepat berlalu ketika Lindong terus berlatih tanpa istirahat, dan usahanya tidak sia-sia. Lindong berangsur-angsur menjadi lebih mahir di 9 bentuk pukulan penetrating dan meskipun ia masih tidak dapat menghasilkan suara, sikapnya tidak goyah sama sekali. "Biarkan latihan hari ini berakhir di sini, kamu dapat melanjutkan latihanmu besok." Lin Xiao tiba-tiba berkata sambil melirik ke langit sebelum berbalik untuk melihat Lindong yang berkeringat deras. Jumlah pengabdian dan kegigihan yang ditunjukkan olehnya yang terakhir dalam pelatihannya telah menyebabkan bahkan dia agak terharu. Segera setelah itu, dia diam-diam menghela nafas ketika dia mengeluh bahwa bertahun-tahun keresahannya telah memaksa anaknya untuk menjadi jauh lebih cepat dari biasanya. Ayah tolong kembali untuk istirahat dulu, biarkan aku tinggal sedikit lebih lama sebelum kembali ke rumah." Jawab Lindong, tinjunya tidak berhenti saat ia berkonsentrasi mengikuti instruksi Lin Xiao untuk merasakan gerakan kecil dan perubahan kekuatan mengalir melalui otot-ototnya. Sebagai tanggapannya, Lin Xiao hanya bisa menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya tanpa daya. Peningkatan Lindong sangat berbeda, tetapi untuk membuat suara dengan penetrating pukulan tidak mudah. Lin Xiao sebelumnya dilatih selama seminggu penuh sebelum akhirnya berhasil. Dengan cepat memberitahu Lindong bahwa dia akan pergi, Lin Xiao berbalik dengan tangan di punggungnya. Saat dia berbalik, ekspresi tersenyum muncul di wajahnya. Kemampuan perseptif yang ditampilkan Lindong hari ini membuatnya sangat puas. Anak ini luar biasa perseptif dan memiliki tekad yang tak henti-hentinya.
yang bahkan melampaui aku di masa jayaku, ini seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Pa. Saat pemikiran ini melintas di benak Lin Xiao, suara Pa yang keras, jelas dan tiba-tiba terdengar dari belakang. Segera, wajahnya menjadi kaku saat dia terhuyung ke depan. Namun, pada saat ini, cahaya terang bersinar di matanya. Tampaknya itu tidak terlalu sulit, bahkan mungkin terlalu mudah baginya untuk dicapai.